Produk ketiga, diberi nama T-Rex. Kenapa T-Rex? Apa itu T-Rex? T-Rex singkatan dari Triple Regulator Box. Ini ukurannya cukup kecil. Apa aja fungsinya? Di sini fungsinya hampir sama dengan M2 Portable, hanya saja menu shot protection itu dihilangkan, terus multimeter juga dihilangkan. Untuk menu-menu yang lain sama. Di sini ada tiga regulator. Pertama adalah buck converter step down, mengubah tegangan dari 12 volt ke 1,3 volt, dan input yang hanya 2 ampere pada outputnya bisa menghasilkan hingga 3-4 ampere. Terus regulator kedua adalah step up, mengubah nilai tegangan dari masuknya 5 volt bisa mencapai output 40 volt. Ini berguna untuk suntik tegangan. Ketiga di sini regulator USB. Ini sudah dikonstankan, sudah dimatikan untuk 5 volt pada outputnya. Biarpun yang masuknya 20 volt ke atas, keluarannya tetap 5 volt. Berguna untuk analisa permasalahan pada BlackBerry. Di sini kita tes hidupan. Di sini tertulis input DC in 5-12 volt. Kenapa 5-12 volt? 12 volt itu adalah output pada adaptor rata-rata. 5 volt ini jika kita mau memakai power bank sebagai inputnya. Jadi apabila mati lampu kita masih bisa kerja dengan menggunakan input dari power bank. Sini kita coba hubungkan dulu. Nah, di sini 0 volt. Kenapa 0 volt? Karena di sini ada inject meter, di sini ada supply meter. Di sini tampilannya masih pada inject meter. Tapi kenapa kok 0? Lihat, pada tampilan belakang, jika tidak ditekan, dia akan pada posisi voltage meter. Jadi kita bisa mengukur tegangan. Seperti ini. Kita mengukur tegangan apa juga bisa di sini. Ini tegangan output dari supply. Dan ini adalah tegangan output USB 5 volt. Nah, jika untuk merubah ke inject cukup ditekan saja. Nah, dia akan berubah. Jadi probe ini sekarang bukan mengukur, tetapi menyalurkan, mengeluarkan tegangan. Contoh saya shortkan ke negatif. Ampernya sebesar 3,4. Dan tegangan ini bisa dirubah-rubah. Mulai dari 1,3 hingga 40 volt. Ini 1,3 volt. Kalau mau dibesarkan, dia bisa mencapai 39,5. Jadi bisa untuk suntik tegangan ke handphone atau mau digunakan untuk supply ke alat-alat yang lain juga bisa. Makanya di sini saya tulis high voltage. Jangan sampai salah ketika menancapkan ini. Bisa-bisa alat-alat elektro Anda bisa berasap, merokok sendiri. Nah, sekarang bagaimana untuk melihat output dari supply-nya? Tinggal geser ini, sini. Ini adalah output supply yang dua ini. Jadi tinggal hubungkan kabel power supply-nya aja. Seperti ini. Dan kabel power supply juga masih sama seperti biasa untuk ke handphone, untuk ke yang lain juga. Di sini outputnya, karena adaptor yang saya pakai masih adaptor
1 ampere, masih agak lemah. Jadi dia cuma bisa memberi output sebesar tuh, sampai ke 3,3. Ya lumayan. Ini juga bisa diatur mulai dari 1,3 maksimal sampai ke 5, karena itu sudah saya matikan di 5 volt outputnya. Ya, 1,3. Jadi kalau untuk ke handphone cukup batas tegangan handphone berkisar antara 3,8 hingga 4,2 volt. 3,8 volt itu handphone membaca baterai lemah. 4,2 volt handphone membaca baterai penuh. Jadi untuk menghidupkan handphone saya sarankan pakailah tegangan 4,1 atau 4,2. Oke. Nah, terus di sini ada USB. Fungsinya apa? Seperti tadi untuk menganalisa handphone BlackBerry. Analisa dalam bentuk apa? Kita mau mengukur tegangan kerja pada BlackBerry, cukup tancapkan USB ke BlackBerry dan di sini standby kan ke inject meter. Jadi kita bisa mengukur tegangan kerja BlackBerry. Karena pada BlackBerry apabila USB ditancapkan, semua tegangan kerja yang ada pada BlackBerry akan dikeluarkan. Jadi kita bisa mengukur seperti ini. Dan juga di sini nilai pemakaian arus pada USB itu bisa terbaca. Jadi contoh di sini ada satu buah lampu USB. Kita ingin tahu berapa konsumsi arus dari lampu ini, besar atau kecil. Kita lihat saja. Tuh. Arusnya yang dipakai sebesar 260 mA. Jadi apabila kita pakai lampu ini pada power bank yang terisi full 100%, hanya tahan untuk 1 malam. Karena pemakaian arusnya cukup besar. Berbeda dengan LED yang lain. Di sini ada satu buah LED lagi. Kita lihat berapa pemakaian arusnya, konsumsi arusnya. Sangat jauh berbeda. Apabila mau digunakan untuk lampu tidur juga bisa. Hanya terpakai sebesar 80 mA. Sedangkan yang ini 250 mA. Dan kalau Anda hobi berdiskuria, cukup matikan lampu kamar. Setel musik. Silahkan, ancip-ancip. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan heatsink pendingin. Lihat fungsinya apa? Apabila kita melakukan suntik tegangan ke handphone yang konslet, maka regulator pertama untuk ini, suplai ini akan panas. Apabila tidak dipasang heatsink, IC-nya bisa jebol. Makanya di sini saya pasang heatsink. Heatsink ini terhubung ke ketiga regulator itu. Karena bagian sini regulator pertama untuk supply step up sekalian buck regulator, step down sekaligus buck regulator. Di sini adalah step up, penaik tegangan. Dan di atas heatsink ini saya pasang satu buah IC untuk regulator yang USB. Ada satu IC lagi sebagai kontrol step up-nya. Karena pada step up logikanya di sini saya memakai tegangan input 12 volt. Step up kalau tidak dipasang sebuah IC kontrol, dia tegangan minimalnya tetap pada tegangan input. Jika inputnya masuk 12 volt, jadi tegangan minimal yang ada di sini pasti 12 volt. Tidak bisa kurang dari 12 volt, tetapi bisa dinaikkan. Makanya di sini dipasang sebuah IC kontrol untuk outputnya. Jadi bisa, biarpun inputnya ini 12 volt, dia masih bisa dikecilkan.
hingga 1,3 volt. Jadi cukup sekian penjelasannya. Untuk cara pakainya hampir sama dengan produk yang lama, hanya bedanya tidak ada multimeter, tidak ada short protection, itu saja. Oke.